Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dimanapun kapanpun. Hari ini program Ngotang Ngobrol Prestasi hadir lagi di layar kaca Anda bersama dengan Puspa pastinya ya, yang kece badai, aduh kecentilan ya. Nah hari ini aku tidak sendirian, aku rame penontonnya ya, dan juga ada bintang tamu yang kita undang spesial hari ini. Ada Eldo alias Rahmadanil Tesardo Pasla. Wah, ada di samping aku ya. Halo Eldo. Halo. Eldo ya? Iya, Eldo. Eldo. Kenapa namanya panjang itu dipanggilnya Eldo? Sebelum dipanggil Eldo itu nama panggilan aslinya Daniel. Oh, Daniel. Cuman mitos kita orang Jawa itu kalau yang sering sakit itu jadi diganti namanya. Oh baik, sering kesakitan ya. Sering sakit waktu itu, jadi diganti Eldo. Oke deh. Nah, kita bakal ngobrol sama Eldo, dan teman kita hari ini adalah atlet senam aerobik hingga ke nasional. Nah, ini aku juga sempat baca nih ada berita kalau misalkan ada orang dari Bengkulu yang ikut senam aerobik yang udah sampai ke nasional ya. Inilah orangnya. Tapi kalau boleh tahu sekarang kesibukan kamu apa sih, Eldo? Kuliah sama latihan aja sih. Oh, kuliah. Kuliah di mana? Kuliahnya di Cirebon, di UGJ, Universitas Gunung Jati. Oh, jauh ya. Memang sukanya yang gunung-gunung ya. Oh, berarti masih kuliah? Masih kuliah. Oh, memang kuliahnya nggak di Bengkulu, di luar berarti? Tinggal juga kita kan di Cirebon, di Jawa. Cuman orang tua memang asli Bengkulu. Oh, di Bengkulu orang tua tinggal di mana? Kalau ayah itu, kalau tinggal di Sawah Lebar. Oh, sekarang ini kita tinggal di Sawah belakang Lebar. Sini ya? Ya, kita belakang sini kita. Di belakang kantor kita ini langsung rumahnya Eldo? Enggak ya, rumah orang lain dulu baru rumah Eldo gitu maksudnya. Itu mau tanya-tanya tentang yang itu apa? Yang aerobik itu ke lomba. Ya, championship lomba. Gitu apa gimana sih? Competition jatuhnya berarti. Itu competition itu sistem awalnya itu dari tingkat provinsi dulu. Itu biasa kita sebut Forprov. Nanti setelah Forprov itu baru kita ke Fornas. Fornas itu kita nasional Indonesia. Oke, berarti ada kegiatan yang provinsi dulu, ya, baru nasional. Itu kalau yang nasional tuh ada berapa orang sih? Seluruh Indonesia. Jadi dari setiap provinsi itu mewakili 2 atau 3 orang. Berarti di antara sekarang provinsi Indonesia 38. 38 tinggal dikali 4 aja berapa orang gitu. Oh, saya nggak bisa ngitung-ngitung. Jadi tolong penonton dihitung ya, berapa 38 dikali berapa? Kurang lebih 180 sampai 200 orang yang ikut. Oh, wow, banyak ya. Iya. Itu kapan sih kegiatannya? Bulan lalu, bulan 7. Oh, bulan 7. Ya. Oh, Agustus. Juli, bulan Juli. Oke, bulan Juli. Diam ya, penonton tidak boleh tertawa. Penonton dilarang tertawa ya. Penonton hanya boleh tepuk tangan ya. Kayak gimana sih penonton? Tapi kemarin itu kamu berhasil dapat juara satunya ya? Dapat medali emas. Wow, medali emas. Tepuk tangan dong penonton. Penonton tuh dibayar untuk tertawa untuk tepuk tangan ya. Jangan sampai makan gaji buta. Aduh, ya ampun. Oh, juara 1 berarti kemarin ya, menyingkirkan beratus-ratus orang itu. Itu kan dari kita genapin aja dari 200 orang. Dari 200 orang itu ke final itu dipilih 25 orang. Oh. Dari 25 orang dipilih lagi untuk 6 besar. Oh, dari 6 besar barulah ada. Dalam 6 besar itu jadi ada harapan 3, harapan 2, harapan 1. Oke. Juara 3, juara 2, Oke, berarti 6 orang yang terakhir itu udah pasti yang paling the best lah ya. Tapi aku mau tanya lebih banyak seputar senam aerobik yang dikompetisikan. Ini kamu sendiri memang suka dengan senam aerobik ini atau gimana sih? Dibilang suka banget, gitu. Cuman memang kita pikirnya ini hobi yang dibayar. I see. Banyak yang kita kerjaan kadang ada yang nggak masuk sama passion kita, gitu kan. Nah, kebetulan Eldo ini passionnya itu dari kecil itu suka menari, ikut dance juga waktu kelas 1 SD itu sempat ikut les dance juga, les dance yang hip hop kayak gitu kan. Nah, terus dari SMP itu udah mulai belajar senam. Terus dipikir lumayan ada cuan kan di sini kan. Oh baik, melihat pundi-pundi lanjutkan, rupiah. ya. Oke, berarti memang
passionnya adalah di menari, Ya. ngedance, sampai akhirnya sekarang entertain start juga. dan entertain juga. Baik, kita akan melihat Eldo menari, enggak dong, ya tolong. Penonton sudah mulai deg-degan ya. Tapi berarti dari kecil ya suka nari. Dari TK malah. Oh, dari Jadi TK? awalnya itu guru TK melihat itu kan ada lomba modeling kalau kita TK itu Oh, kan iya. di 17-an itu di 17-an Agustus itu ada lomba modeling, ada lomba menari. Nah di situ Edo ikut semua. Nah, Oh. guru TK tuh melihat melihat Edo ada bakat di situ. Tampillah Edo di 17 itu menari. Waktu itu tari Padang waktu itu. Oh, tari Padang ya. Menari di sini ada rendang. Nah. Enggak dong. Enggak dong. Ih, seru banget dari TK udah ikut lomba-lomba, ikut semua ya. Nah. Oke, sampai ada sekarang senam aerobik. Aku pernah juga lihat beberapa orang-orang yang ikutan senam aerobik kan ya kan sekarang udah rame banget ya. Dulu itu mungkin masih dikit banget, sekarang udah rame banget senam aerobik. Tapi kamu sendiri memilih senam aerobik, apakah ini sekalian untuk senang-senang, sekalian sambilan sehat-sehat juga begitu apa gimana? Memang tujuan Eldo ngambil dunia di aerobik ini pertama kita dapat sehat juga, dapat cuan juga, terus kerjanya ini sistemnya gampang, jadi bisa kita bilang part time. Jadi misalkan kita ada jadwal di misalkan hari Senin jam 4 kita nanti dari jam 4 sebelumnya itu entah kita mau ngapain, entah kita mau jalan-jalan dulu, itu kan jadi kita bebas sistemnya nggak terikat. Gitu. Oke, karena juga waktunya fleksibel ya Nah, berarti waktunya ya. fleksibel. Jadi kalau misalkan hari Senin nggak full, biasanya sore gitu. Oh, lumayan juga ya. Tapi dari kamu sendiri sebagai orang yang sudah terjun nyemplung ke dunia aerobik, memang aerobik itu secuan itu kah? Nggak jadi ngomongin duit ya. Secuan itu kah? Atau mungkin saya nanti habis ini mau jadi Boleh, ini boleh. juga, aerobik juga. Segitu cuannya kah? Dibilang gampang dibanding pekerjaan yang lain ya. Jadi gini, kita ambil simpulnya, anggap kita ini instruktur yang baru jadi, baru mengajar. Itu kan biasanya di kisaran harga kita bayaran itu kan 200.000 sampai 250 kan. Nah, itu hanya berlangsung dalam 1 jam. Oh, oke. Kalau kita hitung itu dengan yang sales dan lain-lain itu kan bisa seminggu kerja baru dapat 250.000 ya kan. Oke, berarti Nah, itu hanya cuma untuk 1 jam. Ya, 1 jam itu 200 sampai 250.000. Wow, keren banget. Penonton, tepuk tangan penonton. Penonton jangan sampai makan gaji buta, ya, tolong. Nah, habis ini mau ngobrol lebih banyak lagi sama Eldo habis ini ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Pemirsa masih bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Karena penari ya, begitu, harus begitu ya. Nah, masih sama Eldo, dan tadi Eldo juga cerita dia suka banget dance dan juga sampai sekarang terjun dalam dunia aerobik dan juga ikut yang namanya competition senam aerobik tingkat nasional ya. Dan ini berasal dari Bengkulu. Tapi aku mau kepo sebenarnya. Aku tuh kepo banget sama aerobik. Kan aku pernah lihat ya orang-orang ini lebih sering lihat di YouTube ya. Aerobik tuh memang membangun vibes-nya tuh kayak heboh, senang gitu ya. Tapi memang kalau untuk aerobik tuh harus seperti Harus itu kah? happy. Karena tujuan kita itu, karena ada yang bilang mau kurus kita senam. Sebenarnya senam itu tujuannya happy dan sehat. Kalau kurus atau enggaknya itu bonus. Oh iya, baik. Gimana kita mengatur pola makan. Oke, berarti memang senam aerobik itu memang packagingnya harus se-happy itu. Happy banget, bukan happy aja, happy banget. Iya, aku juga ngeliatnya kayak mereka tuh harus sambil teriak-teriak juga, begitu kan? Memang berarti emang seseru itu ya. Oke, seru banget. Karena aku juga pernah ikutan sih sebetulnya, kayak, wah ternyata seru banget ya. Tapi emang capek banget. Cuma kan kita tutupin capek itu dengan kebahagiaan. Oke, I see. Nah, kalau kamu sendiri di aerobik ini udah berapa lama? Berarti ada kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Dari SMA berarti? SMP. Oh, SMP. Kelas 2. Itu SMP kelas 2 itu udah mulai. SMP kelas 2 berarti itu kisaran umur 14 lah. Sekarang umur 21. Oh my god, sudah. Oke, saya minta digeserin ini ya. Baik penonton, terima kasih mengingatnya. Oh, udah 7 tahun ya?
God, lama banget. Dan kamu udah suka hal itu dari SMP ya? SMP kelas 2. Oh, itu latihannya gimana dari SMP? Memang ada sanggarnya gitu kah? Jadi cerita awalnya tuh begini. Pada waktu SMP itu kan, Edo itu ya namanya anak SMP, suka jalan-jalan, suka nongkrong sama temen kan. Nah kebetulan waktu itu motor tuh lagi rebutan sama mama. Oh baik, ibunya mana? Nah kebetulan pada waktu hari itu mama mau berangkat senam. Kata mama gini, boleh pinjam motor tapi antar mama senam dulu. Oh baik, ibu-ibu pada umumnya ya. Terus lah ya udah katanya gimana lagi, kita anak kan, kita nurut-nurut aja kan. Habis itu ya udah diantarlah mama ke Eldo, mama sama Eldo ke senam itu. Instruktur senam itu pada waktu itu memang udah seperti saudara sama kita, udah dekat. Udah dekat. Nah, dia juga tahu Eldo anak dance. Terus dia bilang waktu itu, kenapa di motor aja katanya gitu kan. Kata Eldo, enggak lah om, malu ibu-ibu semua. Oh iya Gitu. benar, iya Nah, betul. awalnya gitu. Terus apa namanya, udah itu selang beberapa hari kemudian kita sebut aja namanya nggak apa-apa ya, Boleh. si Om Rizal ini pada waktu itu sakit. Waktu itu tuh memang udah umurnya gitu ya mungkin ya. Iya. Terus adalah waktu itu dia bilang gini, "Do bikinin Om gerakan." Waktu itu lagu di Reject yang Jenita Janet. Nah waktu itu alasannya katanya sakit, demam, badannya nggak enak badan katanya gitu. Waktu itu ya sebagai kita untuk baik sama orang kan, jadi ya udah om boleh katanya lo gitu kan. Terus singkat cerita dia bilang pada waktu jadwalnya dia ngajar, dia bilang gini, Eldo aja yang di depan, yang di belakang katanya gitu. Mendadak ini ya. Jadi mendadak untuk disuruh ke depan untuk apa bahasanya, memandu atau menginstrukturkan gitu kan. Habis itu ya dari situ selesai ngajar itu dapat 50.000 satu lagu gitu kan. Nah dipikir-pikir anak SMP dapat duit dari sendiri, terus ya 50.000 bagi anak SMP mungkin nggak main-main lah. Iya ya itu kan? banyak banget Nah, itu. dari situ mulai ketagihan sampai sekarang. Oke, sampai sekarang akhirnya belajar terus ya. Keren banget. Tapi aku pernah lihat tuh ada video di YouTube, dia tuh gerakan aerobiknya susah banget. Ya kalau ya, jadi kita di aerobik itu ada namanya kelas pemula, ada kelas lapangan, ada kelas mahir gitu. Ada juga untuk yang dikompetisikan. Oh, ada segmentasinya. Ada. Oke. Tapi kalau yang untuk dilombakan di kompetisi kayak yang kamu lakuin itu maksudnya penilaiannya apa? Apakah kamu tidak happy nilainya berkurang? Atau gimana? Jadi senamnya itu sama seperti kita di lapangan, sama seperti biasa, ada satu instruktur dan kita mengikuti gerakannya. Itu penilaiannya itu ada kurang lebih 4 atau 5 penilaian. Penampilan umum, endurance atau daya tahan tubuh, stamina, teknik gerak, dan kayak follow mengikuti instruktur, jadi kecepatan mengikuti instruktur. Oh, oke. Oh, teknik menggerakkan tubuhnya juga dinilai ada ya? Tekniknya, jadi dari berarti nggak ngasal gini-gini ya? Nah, ini kan ngasal ya? Oh, ada tekniknya beda ya? Dari sikap kita datang ke tempat pertandingan, masuk arena itu seperti apa, terus kita bergerak itu tekniknya seperti apa, begitu. Heboh ya? Oh, masuk ke tengah-tengah itu juga dinilai? Seperti apa, kita tuh harus seperti up atau gimana gitu. Oke, harus gini berarti ya? Gitu. Oh, berarti attitude kamu masuk ke tempat pertandingan itu juga dinilai ya? Oh, ya ampun. Banyak ya ternyata penilaiannya. Aku kira kompetisi itu memang ada gerakan yang kalian hafalin gitu, terus siapa yang paling terakhir gitu? Oh enggak. Cuma tetap seperti kita senam seperti belakang biasa. Jadi instruktur ini ngasih satu gerakan atau 2 gerakan, nanti kita ikuti. Nanti biasanya itu sampai 3 gerakan, sampai 3 combo, nanti 3 combo itu jadi 1. Nah instruktur itu dia, nanti baru kita gerak gitu, gerak sendiri gitu. Nanti situ biasanya itu dari endurance, dari awalnya kita tadinya semangat. Itu kan durasi waktu lomba waktu pernah kemarin itu kan 30 menit. 30 menit. 30 menit itu ya 30 menit atau 45 menit kurang lebih lah. Nah, itu tuh dibagi 20 menit penyisihan, 15 menit final. Oke, capek juga ya harus begini. 45 menit loh, kalian begitu aja.
Bayangin. Kalian begini. Kalau saya sih tahan ya. Kalau cuman gerakannya begini aja tahan. Tapi nggak tahu sih. Wah, seru banget. Apakah kita harus aerobik di sini? Enggak ya. Sebenarnya kameramen kita akan berhenti bekerja di sini. Kalau begitu, kita rehat dulu aja pemirsa. Karena habis ini masih mau ngobrol lagi sama Eldo. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngotan Ngobrol Prestasi. Oke, pemirsa, masih bersama dengan aku dan juga Eldo di Ngobrol Prestasi. Wow, sudah bisa ini ya, sudah bisa menjadi instruktur aerobik. Ya. Apa sih namanya instruktur aerobik itu? Bisa instruktur aerobik, bisa instruktur senam juga. Oh, apa? Aku pernah dengar ada namanya tuh zing. Zin. Oh, zing. Sampo kali kan? Jadi semua itu namanya senam. Cuma di senam itu ada aerobik, ada zin. Zin itu Zumba Instructor Network. Oh, kalau zin itu buat Zumba. Nanti ada The Mers itu dance mix. Jadi untuk pengajar yang dance mix gitu. Sama ada belly fit dance, biasanya kita sebut itu simmer. Oh, senam perut ya. Siapa mau belajar senam perut sama saya? Tapi ini ya, mau ngobrol lagi tentang aerobik tadi. Kamu sudah lama banget berkecimpung di dunia ini, sudah ikut kompetisinya juga dan mendapatkan trofi, diakui juara 1 di kejuaraan tingkat nasional. Tapi sebenarnya apa sih yang kamu harapkan dari aerobik ini sebetulnya, Eldo? Kalau diharapkan untuk jangka dekat ini, paling ya kita seperti pada anak muda umumnya, kita menabung. Nanti kita punya modal, kita buka usaha. Kita buka usahanya, entah kita kafe untuk pengembangan instruktur senam, atau entah kita bikin sanggar. Cuma untuk jangka panjang tetap kuncinya satu orang. Oke, baik. Berarti memang ada ada planning yang memang kamu pikirkan yang nanti bisa membantu di masa tuanya nanti. Oh, baik. Untuk aerobik. Masih tetap suka banget gerakan ini. Ini gerakan favorit sih sebetulnya. Tapi dengan yang memang sudah 7 tahun, kayaknya kalau 7 tahun udah terjun dunia aerobik, orang tua pasti dukung banget lah ya. Sangat mendukung. Itu dukungan seperti apa yang benar-benar kamu rasa banget dari orang tua kamu sendiri? Lomba itu di tengahnya dari Cirebon kita ke Bandung, lomba itu benar-benar ditemenin, terus disupport kayak. Pokoknya kalau Edo biasanya gini, sebelum masuk arena, Edo salim dulu sama orang tua, Edo minta doa, Edo minta restu semoga dilancarkan. Oke, wow. Soal juara kan kita nggak tahu rezeki, cuman memang tetap Edo bilang, mah doain semoga Edo juara. Oh, wow, keren banget. Emang dukungan orang tua tuh the best. Tepuk tangan dong penonton. Aduh, penonton saya ini. Penonton kita ini emang agak harus disuruh dulu baru mau tepuk tangan ya, emang suka gitu. Tapi ya udah deh, berarti emang supportnya luar biasa banget ya, yang mengantarkan kamu sampai sekarang. Tapi hal yang paling berkesan selama kamu kegiatan kompetisi kemarin apa tuh? Kalau hal yang berkesan itu yang Fornas ini, rasa sampai titik apa yang kita inginkan. Itu kan senasional itu orang pasti mau dapat medali emas. Betul. Nah, sama halnya pada tahun kemarin itu kan ada Fornas juga di Palembang waktu itu tahun 2002. Nah, itu tuan rumahnya di Palembang. Pada waktu itu memang Edo di peringkat keempat. Nah, cuman gimana caranya waktu itu Edo pulang, nanti lomba lagi di Fornas nanti Edo dapat emas. Itu kan kita dengan kerja keras, latihan yang gigih. Nah, kemarin tuh alhamdulillah dapat emas, jadi kayak oh ini terbayarkan gitu latihan kita selama ini. Nah, kebetulan kemarin itu Edo mendapatkan 2 emas. Jadi di kategori 45 ke bawah dan kategori AC Group. 45 ke bawah itu apa? Kategori umur. Oh, umur. Kategori umur. Oke, wah. Dapat 2 ya. Dapat 2 emas. Pulang-pulang dapat 2 emas. Tapi kamu ngerasa ada, ini kan maksudnya karena ini membawa nama daerah juga, kamu bersama dengan provinsi yang lain, pressure nggak sih? Bener, kayak apa ya, kayak speechless aja, bener-bener kayak ini bener nih kayak gitu, dapat gitu kayak bener nih emas kayak gitu loh. Cuman memang
ada rasa oh ini terbayarkan selama ini latihan kita sampai cepat. Waktu itu udah nangis tau Kak. Sampai nangis sama mama, capek sakit maka kaki itu kan kita namanya jogging 10 putaran lapangan itu lapangan bola kita 10 putaran kita jogging itu kan apa nggak capek setiap hari dilakukan. Capek banget. Nah sedangkan waktu itu latihan itu ada 3 bulan atau 4 bulan sebelum lomba. Oke, dengan latihan yang banyak banget dan itu tiap hari. Ya. Cuman memang ya itu kalau mau bagus harus sakit dulu. Oke, wow. Harus berani sakit ya. Waduh, ya ampun, memang di balik sesuatu yang kita dapat sekarang itu ada perjuangan yang memang darah, tangis. Enggak gitu banget ya. Tapi kalau misalkan kita bisa ngerasain tuh rasanya pasti sakit banget. Dan juga belum tentu orang-orang di luar sana merasakan hal yang sama ya. Mungkin sekarang ngelihatnya, oh keren banget Eldo bisa dapat ini. Padahal dia nggak ngelihat tuh. Ngelihat mereka rasa sakit sama ini. Sakitnya bagaimana? Capeknya seperti apa kan. Kaki sampai mau dilepas aja dulu nanti pasang lagi gitu. Pasti gitu nggak sih? Iya benar. Nah, tapi ini bisa jadi motivasi juga nih mungkin untuk pemirsa di rumah kalau misalkan punya kesenangan atau sesuatu yang ngerasa ini passion aku banget, kalian bisa fokus kok. Sebenarnya apa aja bisa ya Eldo ya. Termasuk Eldo dia suka menari, suka banyak hal dunia entertain dan sekarang bisa menjadi satu aerobik dan bisa berkompetisi tingkat nasional. Dan mungkin bisa kamu kasih motivasi dikit mungkin pemirsa kita di rumah biar lebih semangat lagi. Kalau untuk Eldo motivasinya cuma satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau sekalinya kita takut untuk mencoba, kita kedepannya akan gagal. Oke, jangan takut untuk mencoba ya, cobain dulu, rasain dulu, baru deh bisa kamu putuskan mau kamu tinggalin atau enggak. Kalau memang kamu suka ya lanjutkan ya, jangan ditunda-tunda ya. Karena habis ini kita mau aerobik bersama ya. Wah keren banget, tepuk tangan dong penonton. Wow, hari ini keren banget barengan sama Eldo, ini inspiring banget. Karena menurut aku sendiri aerobik ini cuma jadi pekerjaan aja, ternyata ada kompetisinya dan kamu ternyata bisa berprestasi juga di bidang ini ya. Dan mungkin sekarang juga yang punya kesukaan yang sama, keinginan yang sama bisa banget mengikuti jejaknya Eldo. Kamu bisa mulai dari hal yang kecil dulu ya Eldo ya, baru nanti bisa tumbuh dan bisa seperti Eldo dan mungkin bisa lebih lagi, dan Eldo juga pasti lebih meningkatkan kapasitasnya jadi lebih baik. Terima kasih Eldo sudah mau main ke BETV, ngobrol-ngobrol sama aku, beraerobik bersama. Ini aku masih suka banget gerakan ini. Itu pemirsa, terima kasih banget sudah menyaksikan kami hari ini. Sampai jumpa di Ngota episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Puspa Karno mewakili kabar kita yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BETV Baken. Kita dance lagi.